Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap penuh semangat dan terus percaya akan penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan biarlah kita selalu dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami datang ke hadirat-Mu mengangkatkan pujian syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Di pagi ini kami merasakan begitu besar kasih dan rahmat-Mu menyertai kehidupan kami. Karena itu kami tidak ragu lagi menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan di dalam melakukan segala pekerjaan kami pun percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam kehidupan ini dari firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan itu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022, tertulis dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ibana paheheon sian orbuk halak natar cepolhian, jala dipatimbul napogosi sian gabbo lahu makudulhon tulabung ni akana sangap, jala diturpukon habangsa hamuliaon tunasida, ay jaho bado napuna akka ujahan ni tanaon, jala dipaujak di atas na hasyanganon. Demikianlah dikatakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sebenarnya suara saya belum begitu mampu untuk menyanyikan lagu ini ataupun lagu-lagu yang lain. Karena situasi kondisi sekarang, saya ingin berusaha tetapi memang sangat berat. Walaupun berat, tidak membuat saya berhenti untuk terus berdoa dan berusaha. Walaupun susah, tidak membuat saya berputus asa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan ini kita pun mengalami banyak hal kesulitan, bukan? Penderitaan, pergumulan
yang terkadang membuat kita sulit untuk bergerak, bahkan untuk bernafas pun kita susah. Tetapi seperti apa yang dikatakan dalam syair lagu tadi, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, semua itu terjadi dalam kehidupan kita oleh karena beberapa hal atau bahkan banyak hal. Tetapi dikatakan, ingat, masih ada seorang penolong bagimu. Ingat, Yesus tak akan pernah jauh darimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bergumul. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas dari persoalan-persoalan. Semua kita pasti mengalaminya. Tetapi orang yang kuat dan percaya kepada Tuhan tidak akan lemah, tidak akan jatuh, bahkan berputus asa. Tidak seperti itu dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pastilah mereka tidak akan sekuat orang-orang yang setia dan yang percaya. Walaupun keduanya sama-sama ditimpa masalah. Seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan Hana. Hana, istri Elkana. Elkana memiliki 2 istri, yang seorang lagi bernama Penina. Sebenarnya Elkana sangat mengasihi Hana, sangat mencintai Hana. Tetapi perasaan Hana, dia diperlakukan tidak adil oleh suaminya Elkana. Demikian juga oleh madunya Penina. Penina menghinanya, Penina merendahkannya. Karena Hana seorang wanita yang mandul, yang tidak diberkati menurut Penina. Penderitaan inilah yang berkecamuk di hati Hana, sehingga ia datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongan. Di dalam doa dia berseru, di dalam doa dia meminta. Terus dan terus, tak henti-hentinya memohon kepada Tuhan. Karena penderitaan yang begitu berat, karena rasa sedih yang sangat dalam, Hana terus memohon pertolongan Tuhan untuk melegakan, untuk menguatkan hatinya, untuk bisa melewati penderitaan itu. Tuhan baik dan sangat baik. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia mendengar jeritan hati orang yang menderita, orang yang bergumul, orang yang berseru-seru kepadanya. Doa Hana dijawab oleh Tuhan. Hana mempunyai anak yang bernama Samuel. Tidak tanggung-tanggung bagaimana Tuhan memberkati Samuel. Samuel dipakai menjadi nabi bagi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan ini kita merasa diperlakukan tidak adil, kita merasa dibuat menderita oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh karena keadaan kita mungkin. Tetapi ingatlah, ada seorang penolong, ada orang yang mau mendengarkan doa-doamu, yaitu Allah yang Maha Kasih, Yesus Kristus yang mencintai kita. Datanglah kepadanya dan berserulah. Mintalah pertolongan atas Tuhan yang Maha Baik untuk setiap persoalan-persoalan yang kau hadapi. Datanglah berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Maka Allah yang Maha Baik akan mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Tuhan akan memberkatimu seperti renungan kita pada hari ini. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Ia mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Lihatlah, Tuhan mengangkat orang yang hina. Tuhan mengangkat orang yang miskin untuk menempatkan dia di posisi yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Karena Dia sanggup memberikan apapun yang tidak pernah kita pikirkan. Jangankan yang kita minta, yang tidak pernah terbersit di dalam pikiran pun Tuhan tahu memberikannya kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, datanglah selalu kepada Tuhan.
Serahkan segala penderitaanmu, segala pergumulanmu, segala keluh kesahmu, segala hal yang menimpa kehidupanmu. Datanglah dan berserahlah kepada Tuhan. Percayalah, Dia akan menolongmu, Dia akan memberikan apa yang engkau perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur hati kami, firman-Mu yang menguatkan dan yang menenangkan hati kami. Biarlah kami selalu hidup di dalam firman Tuhan dan dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu. Amin.